Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, saya selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah IKA Dewan Masjid Indonesia ingin membuat satu penjelasan yang betul-betul sederhana, mudah-mudahan menjadi sebuah bahan informasi bagi para sahabat sekalian, memberi masukan, saran, dan kritik untuk kemajuan organisasi dan untuk kemaslahatan umat pada sesi rapat kerja wilayah IKA Dewan Masjid Indonesia yang insya Allah akan kita selenggarakan secepat-cepatnya setelah segalanya memang saya nilai siap. Pertama yang saya jelaskan adalah mengenai masalah rencana kerjasama kita dengan banyak institusi, baik itu dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Basnas Provinsi Lampung, dan juga Pemprov Lampung, CQ, Dinas Koperasi dan UMKM. Yang keempat dengan Badan Wakaf Indonesia. Yang kelima dengan OKOC Indonesia. Yang keenam yaitu dengan Global Wakaf ACT Group dan lain-lain. Dalam filosofi kehidupan di kampung ada istilah gotong royong. Ya, nah sebenarnya sudah sejak dulu ini menjadi sebuah kebudayaan kita bangsa Indonesia. Kami hidup di kampung ini memang agak repot ketika mau ada acara apa-apa, maka kami harus mendatangi satu persatu. Ya, satu persatu berkakak kita datangi, assalamualaikum, terus sampai selesai satu RT ini kita kelilingi gitu kan. Nah, hal semacam ini tentu tidak mudah bagi orang yang tidak terbiasa. Namun kita coba adaptasi hal seperti ini di dalam organisasi karena ini sangat baik sekali. Pertama, Kementerian Agama Provinsi Lampung itu punya potensi yang besar, yaitu punya penyuluh agama Islam non PNS setidak-tidaknya ada 1.700-an, sekitar 1.700-an baik yang PNS dan non PNS ya. Sedangkan dalam amanah surat keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 nomor 298 diamanahkan dua syarat, yaitu bagi penyuluh agama Islam non PNS. Pertama, harus memiliki dua kelompok majelis binaan. Ya, dua binaan kelompok istilahnya harus memiliki dua majelis ta'lim binaan. Ini setidak-tidaknya adalah masuk kriteria para khatib dan dai. Pastinya sangat relevan dengan IKA DMI. Yang kedua, dia harus mengampu satu dari 8 spesialisasi yang sudah ditentukan di dalam keputusan dirjen tersebut. Pertama yaitu di bidang zakat, di bidang wakaf, dan juga ada pencegahan radikalisme, terorisme, aliran sempalan. Ada juga pencegahan penyebaran narkoba, nafza, dan juga HIV/AIDS. Ada juga di situ bagaimana membina keluarga yang sakinah dan seterusnya. Hal ini sangat potensial. Hal ini perlu harus kita padukan, harus kita integrasikan menjadi sebuah kekuatan karena penyuluh agama Islam itu ada pada level desa atau kampung. Kita tahu bahwa Basnas itu belum maksimal capaian target zakatnya. Misalkan targetnya 217 triliun, hanya tercapai 7 triliun nasional itu. Padahal kita punya penyuluh agama Islam yang benar-benar diberi penghargaan oleh negara dalam bentuk insentif per bulan 1 juta rupiah. Ini merupakan sesuatu yang harus kita maksimalkan. Namanya penyuluhan itu adalah edukasi kepada masyarakat. Maka kita butuh menyusun yaitu infrastruktur SDM ini benar-benar kokoh. Dari mulai kurikulumnya, panduan kerjanya, dan segala halnya yang memang disepakati bersama dengan Kementerian Agama. Supaya tidak masing-masing penyuluh tidak versinya masing-masing. Misalkan di bidang zakat, bagaimana kita membuat panduan zakat, dibahas dengan MUI, dibahas dengan Basnas, dibahas dengan Kementerian Agama. Ya, supaya terpadu semuanya, jangan sampai ada persaingan yang tidak jelas kesannya di tengah masyarakat. Kita bisa bikin satu fundraising zakatul mal berdasarkan program. Misalkan di Lampung Tengah kita bisa bikin pabrik
tepung tapioka dengan skala yang benar-benar sederhana tapi benar-benar bisa dikatakan pabrik. Nah, ini kita perlu pelajari bersama-sama. Silahkan kalau saudara-saudara, para sahabat sekalian punya orang-orang ahli di bidang pertanian yang membidangi di bidang itu, ya, ini penting supaya semua hal itu bisa berjalan secara efektif. Kita akan fungsikan juga penyuluh agama Islam, bagaimana kita itu menjadikan kawan-kawan atau para ustadz, para kiai yang masuk kategori penyuluh agama Islam itu menjadi kader penggerak UMKM. Ya, kita akan gunakan juga akses kita melalui bidang penais dan bidang urais untuk masuk ke masjid, yaitu bagaimana melakukan pelatihan imam dan khatib. Perlu kita cermati bersama bahwasanya masih banyak imam dan khatib itu yang tidak sesuai dengan standar kualifikasi faqih, qari, apalagi wara'. Ini merupakan satu PR kita bersama. Ya, setidak-tidaknya ada lembaga yang mengurus secara spesifik dan secara aktif tentang masalah itu. Jadi penyuluh agama Islam perlu kurikulum. Kita sudah bikin tim kurikulum untuk pengembangan SDM ini. Perlu ada panduan ziswaf, ya. Perlu ada panduan-panduan kerja di bidang pencegahan radikalisme. Jadi radikalisme yang sesuai dengan pemahaman yang selama ini saya bekerja sama dengan BNPT dan Densus 88 anti teror. Ya, selama 2 tahun Ikademi berdiri, kami sudah akrab dengan Densus dan BNPT tentunya. Dan kita juga bisa misalkan mencegah terjadinya pemidanaan para pecandu narkoba. Kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Agung, pada batasan-batasan manakah aparat kita boleh memidanakan, pada batasan manakah yang harus dikirim ke loka di Kalianda, yaitu kalau kita, karena di sini belum ada RSKO, ya, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nah, lalu selanjutnya sudah paham ya masalah kantor Kementerian Agama. Yang kedua adalah dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kita bisa mensinergikan bagaimana sekarang ini kita di masa pandemi ini harus punya fikir yang mendalam terhadap umat ini. Tetapi pergerakan ekonomi itu kita hanya bisa masuk pada sivitas masjid, yaitu berbasis ekonomi umat. Sivitas masjid yang kami kelompokkan pertama adalah imam, khatib, marbot masjid, dan jamaah masjid yang aktif atau jamaah mushola yang aktif. Pada dasarnya setiap tempat sholat yang diwakafkan untuk ibadah pada Allah adalah masjid. Dalam pengertian kami demikian. Jadi ketika Dinas Koperasi dan UMKM nanti bisa bekerja sama MOU, dan perlu saya kasih catatan tadi saya lupa bahwasanya kantor Kementerian Agama dalam minggu-minggu ini insya Allah mudah-mudahan kita targetnya selesai masalah rumusan-rumusan itu, karena surat dan rumusan itu sudah masuk, sedang dalam proses dari mulai kabag TU ke bagian TU, habis itu turun disposisi, habis itu ke bagian hukum, ya kan, ke biro hukum dan seterusnya sedang diproses. Kita sudah bikin tim khusus namanya tim PKK, tim percepatan kerjasama dan kemitraan, yang diketuai oleh Bapak Haji Zainal Arifin MZ SAG MH. Beliau juga merupakan ASN di Kementerian Agama, Kasih Haji dan Umroh di Kemenag Tulang Bawang. Baik, kita lanjutkan. Koperasi dan UMKM punya tawaran-tawaran yang menarik, ya. Misalkan tentang masalah akses permodalan dari mulai 2.400.000 atau 1 juta sampai 2.400.000 yang berbentuk SKM, swadaya kelola masyarakat. Dari mulai pendampingan pencairan KUR 25 sampai 200 juta sampai dalam tahapan bentukan koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sudah menyetujui untuk bisa bekerja sama dengan Ikademi dan siap membantu untuk pemberdayaan ekonomi umat berbasis sivitas masjid. Yang ketiga, dengan Basnas. Basnas perlu kita dorong untuk mencapai targetnya setiap tahun. Tentu kita harus MOU dengan institusi-institusi itu supaya kita membantu juga, ada basisnya itu adalah menjunjung prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan juga saling menguntungkan. Kita bantu juga program Ikademi, misalkan dalam hal pelatihan khatib, pelatihan imam, ya kan. Oh, berarti antum ini atau jenengan ini merasa paling faqih. Bukan masalah paling faqih. Masalah itu hal yang berbeda nanti ranahnya. Kita coba saja. Ya, misalkan gampang kok ngetes seseorang itu qari atau tidak, faqih atau tidak, gampang kok. Tentu yang merasa faqih ya monggo, yang merasa qari ya monggo.
Ya tinggal kita nanti tentukan saja berdasarkan realitas di lapangan, kan begitu. Yang jelas nanti Basnas kita dorong untuk memfasilitasi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keumatan ini. Kegiatan-kegiatan yang baik untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademiknya seorang imam dan khatib. Kita butuh biaya. Lalu kita juga ingin supaya Basnas ini fundraising atau crowdfunding terhadap umat dana zakat mal ini berdasarkan program. Misalkan program mendirikan pabrik tepung mokaf atau tepung terigu di sini, tapioka. Bisa kita carikan akses atau relasi ke Indofood atau ke Turki kemana. Kita sudah mulai menjalin komunikasi dengan rencang-rencang yang ada di Jakarta dan di Turki. Nah, Basnas juga harus kita dorong metode-metode. Kami sudah siapkan 10 metode, 10 program, 10 metode. Bagaimana membantu Basnas, mendorong Basnas supaya mencapai target. Misalkan targetnya berapa? Kita buat rumusannya, nanti kita bikin. Nah ini 10 program ini bagaimana nanti pengennya Basnas. Kami hanya sifatnya membantu sebagai mitra. Kan begini, demikian. Itu 3. Yang keempat adalah OKOC Indonesia. OKOC Indonesia ini penting karena dia ada trainer. Kita pengen ada trainer untuk melatih bagaimana masyarakat kita yang selama ini misalkan jual beli harga singkongnya di kartel. Sebelum panen harganya 1.000 ke atas, begitu panen raya harganya di bawah 1.000, bahkan dipotong refraksi segala macam. Perlu kita ada pelatihan untuk membuat tapioka yang bagus, standar industri, standar market hari ini, standar luar negeri. Ya, ini mereka punya. Mereka juga punya jejaring networking, pemasarannya luas. Dan mereka punya akses permodalan kepada dompet duafa yang berbentuk istilahnya hibah, yang berbentuk dana lunak atau bergulir untuk umat. Kita juga gandeng OKOC Indonesia ini karena mereka merupakan satu gerakan sosial. Kenapa kita tidak bisa bermitra? Insya Allah kita bisa. Lalu kita juga ingin bekerja sama dengan Global Wakaf Aceh Group. Mereka siap juga memberikan akses permodalan 2 juta rupiah untuk UMKM. Semuanya butuh proses. Sekarang ini sedang digodok MOU-nya. Sekarang kita sedang menggodok, sedang merumuskan MOU-nya bagaimana antara kedua belah pihak ini bisa saling menguntungkan. Tentu sahabat sekalian, karena ketumbur waktu libur yang begitu banyak, ya, baik dan juga kegiatan-kegiatan kemarin masalah Idul Adha, tentu kita harus bersabar gitu kan. Lalu selanjutnya adalah bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Ini penting ketika nanti para penyuluh agama Islam, para sahabat kita itu turun di lapangan, mendata dan segala macam, berapa sih aset wakaf yang ada di Lampung ini, gitu kan. Nah, ketika sudah ada ditemukan ada aset wakaf yang tidur, tidak produktif, bisa kita tawarkan nadhir, pembantu nadhir. Tentu Global Wakaf nggak bisa jadi nadhir karena dia posisinya jauh, harus ada orang yang ada di Bandar Lampung, kan begitu undang-undang tahun 2004 tentang wakaf. Tetapi kita jadikan mereka mitra. Mereka punya namanya Global Wakaf Corpora atau Corporation yang biasa mengelola aset wakaf secara produktif dengan manajemen bisnis yang profesional, seperti yang ada di Aceh, Sumbawa, Sukabumi, Palu dan sebagainya. Rencang-rencang semua, ya. Ini penting juga kita bekerja sama dengan bidang PK Pontren di kantor Kementerian Agama supaya benar-benar ketika para kiai, para ustadz ini bisa diajak kerjasama ketika ada pendataan aset wakaf. Yang kedua, kita tidak mau kecolongan di bidang pencegahan radikalisme, terorisme dan aliran sempalan ini. Banyak juga kedok-kedoknya pondok pesantren padahal padepokan alirannya menyimpang, ataupun di situ ada pergerakan-pergerakan kaum khawarij. Nah, kalau kita belum ada kerjasama secara resmi, itu kita susah masuknya. Resmi aja belum tentu bisa masuk, tetapi kita kan punya banyak celah, punya banyak cara dan metode. Kenapa? Karena Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia terdiri dari banyak unsur dan beragam cara pandang fikir, baik itu secara usul maupun secara furu'. Ada Jamaah Tabligh, ada orang-orang NU, ada juga Muhammadiyah, ada Dewan Dakwah dan seterusnya selain Syiah dan LDI. Kami tidak berharap bisa memasukkan LDI atau Syiah masuk ke dalam IKDMI kecuali Syiahnya Zaidiyah dan juga Syiah yang mendekati seperti ahli sunnah. Itu pun kalau ada, tapi sekiranya jarang sekali mereka mau bergabung dengan kita.
Baik rekan-rekan semuanya, kita harus terintegrasi, kita harus bersinergi. Sinergi itu adalah menutup kekurangan, menutup kelemahan kita. Bagaimana untuk bekerja sama-sama menghasilkan yang lebih besar. Masalah umat ini sangat kompleks sekali. Oke, dipilih satu persatu. Karena gini, kalau misalkan kita basisnya itu adalah memilih satu persatu, kalau selesai oke. Masalahnya itu permasalahan begitu kompleks. Masalah pelatihan, masalah permodalan, masalah pemasaran, masalah penggerak ini di lapangan. Ini mana kita mengadakan pendamping desa aja belum tentu paham yang seperti ini kan. Mereka oke punya kapasitas sebagai pendamping desa, tapi dia tidak punya akses ke permodalan. Oke, mereka punya akses ke permodalan misalkan ya, tapi mustahil lah. Tapi dia tidak punya akses kepada marketing, pemasaran. Begitu juga selanjutnya kepada ini, pokoknya ini sangat kompleks. Semua itu interkoneksi antar antar institusi supaya kita itu bisa memaksimalkan peran kita, yaitu memaksimalkan IKDMI dalam bidang pemberdayaan umat di bidang aspek keilmuan dan juga kompetensi, kualifikasi akademik, serta juga pemberdayaan umat berbasis sivitas masjid. Dalam hal ini adalah imam, khatib, al-jamaah aktif masjid dan musola, dan masyarakat sekitar masjid musola. Baik, mudah-mudahan itu saja part 1 ini saya bisa jelaskan. Insyaallah dalam part kedua nanti akan saya jelaskan tentang yaitu rencana mendirikan yayasan Abkifis IKDMI, yaitu amil bayar kifarat, fidyah, infak sodaqah. Ini belum tergarap oleh banyak pihak, tetapi coba saya gali pikirannya, saya coba juga berpikir bagaimana secara holistik dari sudut sumber hukumnya, bagaimana ketika diuji oleh publik, ya, atau oleh para ulama yang lain atau oleh para alim ulama, para kiai, benar-benar kokoh hujjah ini. Orang awam saja berani mendirikan global zakat, global wakaf, global ini, global itu. Kenapa kita tidak berani sebagai satu institusi Ikatan Khatib Dewan Masjid Indonesia? Terima kasih saudara-saudara sekalian, para sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.